terima kasih Pak Yongki, Bu Yongki. Saya diberi kesempatan untuk di BMC New York untuk memberitakan firman Tuhan dengan judul Terobosan Ilahi. Terobosan ilahi bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk memberitakan Injil. Karena Injil itu yang harus kita beritakan sesuai amanat agung dari Tuhan sebelum naik ke sorga. Kita buka Roma 1 ayat 15 sampai 16. Roma 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saya katakan, itulah sebabnya Enggawati memberitakan Injil kepada kalian yang diam di New York. Amin. Saudara mau dengar firman Tuhan? Mau dengar Injil? Karena apa? Karena Injil ini yang menyelamatkan kita, setiap orang yang percaya. Terobosan ilahi itu orang namanya nerobos. Nerobos itu butuh usaha. Butuh kesungguhan. Butuh juga ya iman. Iman. Untuk memberitakan Injil itu pasti ada rintangan. Tapi percaya juga ada kuasa. Ada kekuatan kuasa ilahi. Asal kita memiliki hubungan dengan sumber kuasa. Siapa namanya sumber kuasa kita? Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Puji Tuhan, kalau kita percaya sungguh-sungguh memberitakan Injil seperti Rasul Paulus ini. Dia tahu Injil ini harus diberitakan. Sampai Rasul Paulus mengalami bahkan karena Injil sampai apa? Sampai di penjara, sampai dipasung. Kita harus memberitakan Injil karena ini amanat agung Tuhan. Meskipun banyak rintangan, tapi percaya ada kekuatan dalam kuasa Allah. Puji Tuhan, karena Injil itu yang menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan, tapi menyembuhkan, memulihkan. Dan sebab itu saya himbau, kita semua harus hidup dalam kekuatan Allah. Bagaimana Bu Eno saya bisa mengalami kekuatan Allah? Kita harus mengalami kekuatan Allah. Karena apa? Injil itu kerajaan Allah. Yang kita beritakan itu tentang kerajaan Allah.
bahwa Yesus itu raja. Dia raja, namanya dalam kerajaan pasti ada rajanya. Rajanya yaitu raja segala raja. Namanya siapa? Yesus. Yesus itu adalah raja. Jadi kalau kita memberitakan Injil kerajaan Allah, jadikan Yesus itu raja, bahwa dia satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada nama lain yang bisa membawa kita kepada kerajaan Allah. Masuk dalam kerajaan Allah. Semua kan rindu masuk di sorga. Masuk dalam kerajaan Allah. Kita harus jadikan Yesus satu-satunya. Prioritaskan Yesus di dalam hidup kita. Kita ini cuma jongos. Tahu jongos? Abdinya Allah. Makanya kita semua sadar. Kita ini yang melayani Tuhan, kita yang memberitakan Injil, sadar kita ini cuma jongos. Saudara tahu jongos itu apa? Jongos itu pelayan, abdi, mengabdi kepada Allah. Orang yang mengabdi kepada Allah, pasti orang namanya mengabdi itu dengan sungguh-sungguh. Dengan motivasi yang benar. Kita lihat Yesus pun memberitakan Injil. Kita buka Matius 4 ayat 23. Waktu Yesus menjadi manusia, dia manusia 100%, dia juga Allah 100%. Dikatakan Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit, kelemahan di antara bangsa itu. Kalau kita memberitakan Injil kerajaan Allah, kita juga harus disertai kuasa, kekuatan kuasa Allah. Sehingga seperti Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kalau kita mengerti akan hal ini, biar kita mau beritakan Injil. Dalam keadaan apapun juga, beritakan Injil. Jangan lupa memberitakan Injil. Karena Injil yang pertama adalah Injil kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan ada rajanya. Namanya Yesus, Raja di atas segala raja. Jadikan dia Yesus satu-satunya Raja dan berdaulat dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kalau kita memberitakan Injil, jadi motivasi kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Injil itu adalah kasih karunia. Injil kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Satu hadiah. Hadiah yang diberikan kepada kita. Karena Allah Bapa memberikan anugerahnya. Memberikan hadiahnya kepada kita manusia. Sampai Rasul Paulus itu menyatakan
Yesus itu satu anugerah yang diberikan kepada kita untuk tinggal dalam hidup kita, berdaulat dalam hidup kita, karena kita tahu yang kedua yaitu Injil adalah kasih karunia. Mengapa Paulus sampai rela mau dipenjara, mau disiksa? Karena dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Memberitakan Injil. Kisah para rasul, kita buka Kisah para rasul pasal 20 ayat 24. Kisah para rasul 20 ayat 24. Kita baca sama-sama. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Apa Injil kasih karunia Allah? Kita harus beritakan, karena firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Kita dipilih Allah, bukan kita memilih Allah. Inilah Injil kasih karunia. Bukan usaha manusia mencari Allah, tetapi Allah mencari manusia, mencari orang yang berdosa, yang mau bertobat, mau percaya. Saya percaya kalau kita sudah dipilih Allah, kita harus pergi. Pergi kemana? Memberitakan Injil dan menghasilkan buah. Dan buah itu harus tetap. Jangan buah musiman, tapi buah kita harus tetap. Buah yang Tuhan inginkan, buah-buah roh itu apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan. Itu harus menjadi bagian kita. Dan penguasaan diri. Kebaikan kita. Supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Karena kita menghasilkan buah. Buahnya tetap. Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Siapa yang doanya ingin dijawab Tuhan? Mari kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kita harus berbuah dan buahnya itu tetap supaya doa kita dijawab Tuhan. Kita semua punya doa kan? Tidak ada yang tidak ingin doanya tidak dijawab. Mari kita harus berbuah. Karena Injil itu kasih karunia. Kenapa kasih karunia Allah diberikan kepada kita?
Karena kita ada kesempatan. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Kenapa? Kita buka dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena 20, karena Tuhan telah membuka jalan yang baru dan hidup, jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Melalui pengorbanan Yesus, kita dibuka jalan yang baru dan hidup. Kita bisa berdoa, berani masuk ke dalam tempat kudus. Kalau zaman dulu cuma imam ya yang bisa masuk ke tempat kudus. Tapi kita sekarang karena korban Yesus kita masuk ke tempat kudus karena pengorbanan Yesus. Sehingga apa? Dalam Efesus 1 ayat 3 mengatakan, Efesus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah, katakan telah berarti apa? Sudah menerima kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita sudah menerima apa? Kasih karunia. Segala berkat rohani di dalam surga kita terima di bumi ini, di hati kita. Sehingga kita bisa memberi dengan sukacita karena kita sudah diberkati. Kenapa orang tidak bisa tersenyum? Kenapa orang tidak bisa memberikan senyum? Karena hatinya belum mengalami sukacita Allah. Mari kita belajar. Kita sudah percaya menerima Injil kasih karunia, anugerah. Kita diberkati, kita sehat hari ini. Mari kita tetap bersukacita. Dalam keadaan apapun juga Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau kita sudah belajar tadi, kita harus beritakan Injil. Yang pertama, Injil itu adalah kerajaan Allah yang kita beritakan. Karena di dalam kerajaan Allah ada rajanya, namanya Yesus Kristus. Dan yang kedua, Injil adalah kasih karunia. Yesus itu adalah satu anugerah yang diberikan kepada kita. Karena firman Tuhan katakan,
anaknya yang tunggal saja diberikan. Apalagi kebutuhan kita. Doa-doa kita pasti diberikan oleh Allah. Oke? Dan yang ketiga, Injil itu damai sejahtera. Karena orang yang memiliki Injil damai sejahtera, orang itu memiliki Yesus. Karena Yesus Raja damai. Ada ketenangan, ada damai sejahtera. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Kita beritakan Injil bukan dengan muka yang kecut. Tapi kita harus memberitakan Injil damai sejahtera karena kita sudah menerima damai sejahtera itu. Saya percaya kalau kita mengerti Yesus itu Raja Damai, terima Yesus itu dalam hidup kita. Kita akan mengalami damai, mengalami sejahtera, mengalami kerukunan dalam rumah tangga, mengalami keharmonisan. Dikatakan Efesus 6 ayat 15. Efesus 6 ayat 15. Efesus 6 ayat 15. Kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya saudara, saya kasih ilustrasi. Orang kalau ada damai sejahtera, berbicara dengan orang lain, pasti damai sejahtera itu tertular. Contohnya kalau saudara ngantuk, istilahnya bahasa Perancisnya angop. Tahu angop? You know? Menguap. Waktu kita menguap, temanmu di sebelahnya sebentar lagi pasti ketularan. Nguap. Ngantuk. Betul? Kalau kita memiliki Injil damai sejahtera, Yesus Raja damai itu ada dalam hati kita. Yang kita beritakan, pasti orang di sekitar kita akan mengalami damai sejahtera. Rumah tangga harmonis, rukun. Saya percaya biar kita pembawa damai sejahtera. Inilah Injil damai sejahtera. Yesus itu Raja damai. Dan kita buka di dalam Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah. Saudara berbahagia? Kita harus berbahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa? Kalau kita membawa damai, damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita. Kalau kita membawa Yesus Raja damai dalam hidup kita, kita akan disebut anak-anak. Memang kekristenan kita satu hubungan. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah satu hubungan. Hubungan yang indah. Bapak dengan anak. Hubungan yang indah. Kita dengan kerajaan Allah.
hubungan yang indah kita dengan kasih karunia, yaitu Yesus sendiri, kasih karunia itu. Dan kita percaya kalau kekristenan itu adalah Injil damai sejahtera. Kita akan mengalami damai sejahtera di mana kita berkumpul. Nanti sore ibadah yang kedua jam 6 saya akan berbicara tentang terobosan ilahi yang kedua. Bukan hanya komik berseri, tapi khotbah juga berseri. Nanti ada seri kedua, saudara datang. Karena kita percaya, kita memberitakan Injil ini, ada kelanjutannya. Kalau Tuhan hadir, kita membawa nama Yesus, Tuhan pasti memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kita ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kita dijamin mendapat hidup yang kekal. Tuhan memulihkan keadaan kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan kita juga mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Kita bisa mengampuni. Kita bisa saling mengasihi. Karena kita sudah terima kasih dari Tuhan. Kita sudah terima anugerah dari Tuhan. Dan kita bisa mengampuni karena kita sudah terima pengampunan dari Tuhan. Puji Tuhan. Doa Bapa kami ini sangat besar kuasanya. Setiap pagi, biasakan saudara menyapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena kita punya hubungan dengan Bapa, anak dengan Bapa. Saudara berbicara dengan Allah. Yakin Allah mendengar. Katakan terima kasih Tuhan. Hari ini aku bangun dengan tubuh yang sehat. Aku diberkati, aku disayang Tuhan, aku dicintai Tuhan. Aku diberkati berlimpah-limpah keluargaku, anak cucuku. Semuanya melimpah dengan berkat Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan, mereka mencintai Tuhan, takut akan Tuhan. Doa kita, Tuhan jamin. Asal kita sungguh-sungguh mau memberitakan Injil, Tuhan akan menjawab doa kita. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan buat kita. Amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita saat ini berjanji kita mau melakukan amanat agung dalam hidup kita. Dari perkataan kita, kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Injil adalah kasih karunia. Injil adalah damai sejahtera. Saya percaya bukan hanya perkataan, tapi sikap kita baik di kantor, baik di masyarakat sekitar kita, dalam rumah tangga terutama. Saya percaya doa-doa kita semua dijawab Tuhan
Dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ada janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah, menghormati hari Sabat, kita akan diberi kendaraan kemenangan melewati bukit-bukit, gunung-gunung. Kita akan disertai Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji, kita diberi warisan kekal. Ya Tuhan akan warisan kekal dari Yakub, dari Bapak Abraham. Kita akan diberi berkat kelimpahan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Katakan haleluya. Aku sudah menerima Injil untuk memberitakan Injil. Amin.